pertama yaitu pendahuluan. Pondasi adalah bagian paling bawah dari suatu bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban struktur di atasnya ke tanah dasar dengan aman. Pondasi harus mampu menahan beban vertikal, berat bangunan dan isi di dalamnya, beban horizontal atau angin gempa, serta mencegah terjadinya penurunan suplemen yang berlebihan. Pondasi dangkal berupa beton bertulang yang luasnya mencakup keseluruhan atau sebagian besar area bangunan. Pondasi ini berfungsi menyalurkan beban dari kolom atau dinding ke tanah secara merata. Disebut rakit karena bentuknya menyerupai pelat besar yang mengapung di atas tanah seperti rakit di atas air. Tujuan dan fungsi pondasi rakit. 1. Menyebarkan beban bangunan ke arah tanah yang lebih luas. Pondasi rakit berfungsi untuk menyebarkan beban total bangunan secara merata ke permukaan tanah yang luas. Karena bentuknya berupa plat beton besar yang menutupi seluruh area bawah bangunan, maka tekanan yang diterima tanah menjadi lebih kecil per satuan luas. 2. Mengurangi risiko penurunan diferensial antar kolom. Penurunan diferensial adalah penurunan tanah yang tidak merata di bawah kolom atau pondasi. Pondasi rakit menghubungkan semua kolom dengan satu plat beton yang kaku, sehingga jika terjadi penurunan di satu bagian, plat beton membantu menyebarkan beban ke bagian lain. 3. Memberikan kestabilan tambahan pada bangunan di tanah lunak. Pondasi rakit bekerja seperti perahu yang menahan beban di atas tanah lunak. Karena menutupi area luas, pondasi ini meningkatkan stabilitas dan mengurangi gaya geser atau tekan lateral tanah. 4. Menjadi dasar yang kaku bagi struktur di atasnya. Pondasi rakit membantu alas beton yang kuat dan kaku bagi kolom, dinding, atau tiang di atasnya. Karena plat beton ini tebal dan diperkuat tulangan baja, ia berfungsi seperti lantai struktur bawah yang mendistribusikan beban secara merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pondasi rakit. Yang pertama itu pondasi rakit konvensional, yang dimana pondasi ini berupa plat beton bertulang dengan ketebalan seragam di seluruh area bangunan. Semua beban kolom disalurkan langsung ke plat, lalu ke tanah di bawahnya. Yang kedua yaitu pondasi rakit dengan balok. Terdiri atas plat beton bertulang yang diperkuat balok-balok di antara kolom. Balok ini membantu mendistribusikan beban lebih merata dan menambah kekuatan pondasi. Yang ketiga itu pondasi rakit berongga. Pondasi ini terdiri atas dua plat beton, atas dan bawah, yang dihubungkan dengan dinding-dinding beton di antaranya, membentuk ruang-ruang seperti sel. Yang keempat yaitu pondasi rakit mengambang, atau pondasi ini dirancang agar beban total bangunan sama dengan berat tanah yang digali dan dihilangkan sehingga tekanan bersih ke tanah mendekati nol, seolah pondasi mengambang. Kelebihan dan kekurangan pondasi rakit. Kelebihannya itu yang pertama, mendistribusikan beban secara merata karena seluruh lantai dasar bertindak sebagai satu plat besar. Beban bangunan tersebar ke area tanah yang luas, bisa mengurangi tekanan persatuan luas dan menurunkan risiko penurunan. Yang kedua, cocok untuk tanah lemah atau berdaya dukung rendah. Pada tanah lunak atau pasir di mana pondasi telapak tunggal akan mengalami penurunan besar, pondasi rakit dapat mengurangi penurunan diferensial karena penutup area lebih luas. Yang ketiga, mampu menahan beban besar dan momen untuk mengurangi bertindak menengah atau struktur dengan beban terpusat. Yang keempat, mengurangi risiko.
penurunan diferensial karena satu elemen struktural mengikat seluruh bangunan. Perbedaan penurunan antar bagian struktur jadi lebih kecil. Penting untuk bangunan yang peka terhadap retak dan deformasi. Yang kelima, efisiensi konstruksi pada kondisi tertentu. Jika tanah dasar memerlukan perbaikan, misalnya pekerjaan pemadatan atau penggantian lemah, membuat satu pelat besar seringkali lebih cepat dan lebih ekonomis dibandingkan mendirikan banyak pondasi telapak besar terpisah. Yang keenam, kinerja saat gempa. Rakit yang diikat baik dengan dinding dan kolom dapat berperilaku lemah monolitik saat beban teral atau gempa mengurangi risiko runtuhan lokal, tetapi desain harus memperhitungkan gaya sisi dan momen. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak cocok untuk tanah berbatu atau sangat keras. Pada batuan keras, penggalian luas untuk pelat rakit menjadi mahal dan tidak efisien. Mitigasi: gunakan pondasi telapak atau tiang pile langsung ke batuan. Yang kedua, memerlukan teknik konstruksi yang lebih rumit. Pelat besar butuh kontrol tebal, tulangan lebar yang rumit, sambungan dan pengocoran terkontrol untuk menghindari retak. Mitigasi. Yang ketiga, masalah drainase dan kelembapan. Area bawah pelat bisa memerangkap air, risiko pengampungan atau penurunan daya dukung. Mitigasi. Yang keempat, tidak ideal untuk tanah sangat berair atau muka air tanah tinggi, sebab pelat yang luas bisa mengapung atau memerlukan dewatering saat konstruksi. Juga risiko korosi tulangan pada kondisi rembesan. Mitigasi. Yang kelima, biaya awal yang tinggi pada beberapa kondisi. Untuk bangunan kecil atau tanah baik, membuat rakit bisa jadi overkill dibandingkan pondasi telapak, sebab penggunaan bahan dan tenaga lebih besar. Mitigasi. Lakukan analisis ekonomis dan pilih tipe pondasi sesuai skala proyek. Perbandingan jenis pondasi lain. Yang pertama yaitu pondasi tapak. Untuk kedalaman itu dangkal, kondisi tanah itu keras. Kelebihan ekonomis dan kekurangannya tidak cocok untuk beban besar. Yang kedua, pondasi tiang. Untuk kedalamannya itu dalam, kondisi tanahnya lunak. Kelebihan yang dimiliki pondasi tiang itu kuat untuk beban yang tinggi, dan untuk kekurangannya biaya tinggi dan perlu alat berat. Dan yang terakhir, pondasi rakit. Kedalaman pondasi ini dangkal atau sedang. Untuk kondisi tanahnya sedang atau lunak. Untuk kelebihannya distribusi beban lebih merata, dan untuk kekurangan lebih boros. Adapun contoh kasus penerapannya, lokasinya Jalan Sudirman, Jakarta. Kondisi tanah, lapisan tanah lunak atau lempung dan launan, hingga kedalaman 130 meter. Masalah, beban bangunan sangat besar karena gedung setinggi 63 lantai, sementara lapisan tanah atas tidak mampu menahan beban besar tanpa pengaruh signifikan. Solusi: dipilih pondasi rakit bertiang atau pillet roof foundation, yaitu kombinasi antara pelat rakitan beton tebal dan kelompok tiang pancang di bawahnya. Rakitan berfungsi menyebarkan beban ke area luas. Tiang membantu menyalurkan sebagian beban di lapisan tanah keras. Pengaruh bangunan dapat dikontrol di bawah 50 mm, masih dalam batas aman, dan sistem ini lebih hemat dibanding pondasi tiang penuh. Sekian.
Baik, sebagai kesimpulan yaitu pondasi rakit merupakan salah satu jenis pondasi dangkal yang berbentuk plat beton bertulang besar dan berfungsi untuk menyebarkan beban bangunan ke area tanah yang luas secara merata. Pondasi ini sangat efektif digunakan pada bangunan yang memiliki banyak kolom dengan jarak relatif rapat atau dibangun di atas tanah dengan daya dukung rendah hingga sedang, di mana penggunaan pondasi tampak individual akan kurang efisien atau menyebabkan penurunan yang tidak merata. Secara prinsip, pondasi rakit bekerja dengan cara menggabungkan beban dari seluruh elemen struktur atas yaitu kolom, dinding, dan plat lantai ke dalam satu sistem plat dasar yang tebal dan kaku, sehingga tekanan yang diterima tanah di bawah pondasi dapat lebih merata. Dan dari segi fungsi dan keunggulan, pondasi rakit mampu memberikan stabilitas yang lebih baik terhadap struktur, mengurangi konsentrasi tekanan pada tanah, serta memperkecil potensi retak akibat perbedaan beban antar kolom. Dan sebagai saran yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pondasi rakit diperlukan kerjasama yang baik antara ahli struktur, ahli geoteknik, dan pelaksanaan lapangan karena setiap aspek saling memengaruhi keberhasilan dan keamanan struktur. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.